Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di lanjutan mata kuliah pembiakan tanaman minggu ke-13. Topiknya adalah manajemen nursery atau pembibitan. Eh, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau aspek penting dalam pembibitan. Ya. Setelah kemarin kita bicara mengenai teknis perbanyakan. Ya. Minggu ini kita bicara mengenai pembibitannya sendiri. Minggu depan atau pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai sertifikasi, registrasi, dan regulasi. Nah, untuk pembibitan ini juga nanti perlu juga kita melihat kaitan dengan regulasi, sertifikasi, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diperhatikan terkait dengan manajemen pembibitan kita. Ya, pertama kita harus tentukan lokasi ya dan fasilitas pembibitan. Kemudian persiapan tanaman induk, alat produksi dan peralatan, perawatan nursery, sumber daya manusia, quality control, dan tentunya pemasaran. Nah, ini semua tentunya juga tidak bisa terpisahkan atau parsial, dan keseluruhan ini juga harus saling mendukung. Misalkan pemilihan lokasi tentunya harus terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, gitu kan, kemudahan perawatan, ada tidaknya pohon induk gitu kan, serta juga pemasaran. Nah, pertama adalah lokasi ya. Lokasi ini tentunya kita punya pertimbangan teknis maupun ekonomis dan sosial gitu kan, macam-macam. Yang pertama tentunya prasyarat adalah secara teknis memungkinkan sebagai tempat yang ideal untuk nursery. Misalkan topografi ya, kita berharap kemiringan tidak lebih dari 5% lah gitu. Karena kalau 5% lebih, Anda bisa bayangkan pekerja harus membawa ini naik turun gitu kan, sangat berat gitu. Kemudian meskipun kemiringan juga bisa memberikan sesuatu yang positif, misalkan untuk irigasi kita bisa taruh pompa atau tangki di atas, kemudian kita manfaatkan gravitasi untuk irigasi, tapi setidaknya jangan sampai lebih dari 5 derajat gitu atau 5% ya. Artinya akan menyulitkan kerja atau sistem dari nursery yang kita bangun. Kemudian daerah ya, tentunya kita harus lihat apakah di daerah tersebut cocok untuk pengembangan gitu kan, dia bentuknya apa gitu kan. Kemudian jenis tanah, meskipun ini juga tidak mutlak, masih bisa kita akali baik daerah dan jenis tanah ini, karena media itu bisa saja tidak berasal dari tanah di sekitar lokasi gitu kan. Bisa kita beli atau datangkan dari tempat lain. Nah, tapi kalau bicara mengenai kualitas air, nah ini tentunya lebih sulit karena akan sangat mahal jika kita terus mendatangkan air, sehingga ketersediaan air ya, baik itu ketersediaannya maupun kualitasnya, ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kemudian vegetasi ya, vegetasi artinya bisa memberi nilai tambah dengan memperindah nursery kita, tapi juga harus diperhatikan apakah dia kemudian mengganggu dalam artian membuat cahaya matahari tidak optimal gitu kan, kemudian ranting sering jatuh dan dapat mengganggu greenhouse ataupun bangunan yang kita siapkan di situ gitu kan, itu kan menjadi suatu pertimbangan sendiri. Kemudian iklim ya, iklim makro maupun mikro, suhu, cahaya, kelembapan di sekitar lokasi ini juga harus menjadi pertimbangan. Serta sejarah lahan. Di situ sempat ada apa gitu kan? Karena kalau ternyata di situ adalah tempat yang banyak sekali ada serangan penyakit tular tanah misalkan, ini akan menjadi masalah bagi pembibitan kita. Nah, kemudian akses ke lokasi. Ya, akses ke lokasi juga bisa dua hal. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Tentunya kalau kita punya nursery yang terlalu open, itu banyak sekali biaya sosial yang harus kita keluarkan, gitu kan. Kemudian pengamanan juga menjadi masalah. Tapi kalau terlalu terpencil misalkan, maka untuk akses pemasaran juga menjadi sulit. Nah, mungkin
bisa dijembatani, misalkan ada pembibitan sendiri, kemudian punya showroom sendiri untuk jualan, itu sangat baik. Kemudian biaya dan ketersediaan sumber daya manusia, artinya kita harus memikirkan juga cost di tempat tadi, artinya biaya ya. Berapa sih harga HOK gitu kan, berapa harga saprotan dan lain-lain, karena ini harganya tentu akan berbeda ya. Harga HOK di Jawa Barat dengan Jawa Timur misalkan, atau di beberapa tempat yang lain, bahkan di dalam Jawa Timur sendiri, di dalam Jawa Tengah sendiri, tiap kota itu harganya bisa berbeda. Kemudian juga akses ke fasilitas produksi ini juga menjadi pertimbangan ya. Artinya tadi juga ke air atau ke fasilitas produksi yang lain, ada jalan pertaniannya apa tidak gitu kan, atau masih jalan perintis, itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Kemudian juga budaya ya, kita tidak pungkiri di beberapa lokasi budaya pertanian mungkin ada yang intensif, ada yang tidak intensif. Nah ini tentunya kalau kita merekrut tenaga kerja di situ, ini menjadi pertimbangan juga apakah bisa gitu kan, atau telaten bekerja untuk urusan nursery gitu kan. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Nah kemudian fasilitas pembibitan bisa berupa lapangan terbuka, kemudian ada bagian yang terdiri dari rumah kaca atau rumah plastik gitu kan, dengan bench, kemudian shade house, ada net house ya, ada ataupun penutup sederhana seperti tunnel dengan plastik ya. Jadi macam-macam, yang penting fungsinya adalah struktur bangunan ya yang dapat menjaga tanaman kita dari kerusakan, terutama mekanis akibat hujan ataupun cuaca yang ekstrim untuk beberapa tanaman yang diperlukan. Nah ini contohnya ya, jadi ada yang pakai dinding, ada yang tidak ya, kemudian ada yang tropical greenhouse seperti ini, dia memiliki sistem ventilasi agar udara tidak terlalu panas di dalam dan macam-macam. Ya, ada shading house, ini hanya pakai paranet ya, tapi memakai dinding, jadi ini tidak terlalu terlihat, tapi ini adalah sebenarnya pakai dinding sehingga hewan pengganggu maupun serangga yang ukuran besar itu tidak bisa masuk. Utamakan belalang ya, belalang kan juga sangat mengganggu di nursery. Nah, kemudian fasilitas di dalamnya, irigasi, ya, bak menampung dan lain-lain juga harus kita perhatikan. Termasuk untuk misalkan saat penyambungan, grafting budding harus kita perhatikan juga fasilitas seperti penghalau sinar yang terlalu kuat gitu kan, agar saat kondisi tanaman belum siap untuk menerima sinar matahari dengan kondisi yang penuh itu dapat difasilitasi. Nah kemudian sampai kepada smart greenhouse ya yang sangat canggih, yang dapat diatur jenis cahayanya, suhunya dan lain-lain. Ya mungkin suatu saat kita mengarah ke sana. Ini kunjungan yang saya lakukan di tahun kemarin ya, untuk melihat festival greenhouse di Bleeswijk, Belanda. Nah, kemudian sampai ke fasilitas yang lain seperti bench dan macam-macam, itu bisa sebetulnya menyesuaikan saja dengan tingkat kebutuhan kita. Kadang yang fancy seperti ini bukan merupakan area produksi utama, namun merupakan display gitu kan, untuk menarik orang datang dan membeli, padahal dapurnya atau nursery aslinya tidak berada di posisi yang sama. Kemudian fasilitas yang lain, kita memerlukan adanya kolam air atau penampungan dan rumah pompa, baik yang itu bentuknya permanen dengan beton seperti ini, maupun dengan bentuk yang seperti ini pakai terpal geomembran ya yang kita buat, dan saat ini semakin banyak nursery yang menggunakan teknik seperti ini. Cukup efektif dan tidak terlalu mahal.
Nah, kemudian sistem irigasi juga bisa dibuat otomatis ya, dengan baik itu dengan spray maupun dengan drip irrigation. Nah, yang kita punya fasilitas di Subang, di nursery kita, sudah dilengkapi dengan unit-unit irigasi otomatis. Seperti ini, minimal untuk spray, meskipun katanya tidak terlalu efektif, namun pada kondisi bibit yang masih kecil dan banyak gitu kan, polybag-nya, ini cukup kami rasa efektif. Nanti kalau sudah agak besar, individual, kita bisa berikan drip irrigation. Nah, kira-kira seperti ini. Ini foto dari internet ya, dari MSU State. Tapi kita punya juga seperti ini. Untuk beberapa tanaman sudah kita berikan drip irrigation per individu ya, di dalam bench seperti ini. Nah, kemudian kita memerlukan media tanam dan area persiapan. Biasanya area-area seperti ini kita gunakan untuk mencampur media, yang mulai dari memproses sekam padi. Jadi sekam padi yang bentuknya masih coklat seperti ini, kita bakar ya, nanti dia akan menjadi hitam, dan itu bagus sekali untuk campuran media tanam untuk menambah porositas. Ya, kemudian dilakukan pencampuran dan pengisian pada baki atau pot. Nah, kemudian ada juga alat-alat pengisian yang sudah otomatis ya, baik itu pengaduk maupun pengisi media. Nah, itu terus sekali lagi tergantung dari skala usaha kita, apakah sudah diperlukan atau tidak, dan kalau dirasa emang ekonomis ya kenapa tidak dicoba. Kemudian sistem irigasi yaitu bisa mulai fogging, misting ya, pengkabutan ya, penyiraman dengan tangan, serta juga perlu dipikirkan drainasenya, karena bibit jika terlalu basah pun juga tidak akan tumbuh optimal. Nah, kemudian ada bench dengan sistem drainase. Jadi ini memudahkan sekali dalam perawatan. Jadi di sini bisa bentuknya nanti kabut ataupun drip dari ujung gitu kan. Tapi dia ada sistem pembuangan atau sistem drainase. Dia airnya bisa didaur ulang bahkan, atau bisa dialirkan saja. Jadi mirip seperti sistem hidroponik dengan pompa. Ya, tapi kan ini tidak bisa disebut hidroponik karena medianya kadang juga menggunakan tanah ya. Di yang saya tahu di PT Smart Tbk di Sentul, karena banyak lulusan kita yang di sana juga, kami sering berkunjung ke sana melihat aklimatisasi mereka menggunakan batu dan pasir ya, sehingga hampir mirip dengan hidroponik. Nah, kira-kira bench juga macam-macam, bisa seperti ini maupun satuan. Nah, kemudian fasilitas pembibitan yang lain yang juga penting adalah gudang, kemudian area konektor antara unit fasilitas, kemudian ada kantor, penerimaan, area istirahat ya, area holding dan staging, dan lain-lain. Nah, tata ruangnya bisa disesuaikan. Yang jelas ada biasanya kita area komersial ya, atau area administratif jika memang itu bukan tempat komersial utama. Kemudian ada gudang, ada tempat tinggal karyawan jika memang menginap di situ, tapi setidaknya ada yang menunggu, biasanya seperti itu. Kemudian biasanya dibagi blok-blok berdasarkan jenis tanaman maupun koleksi tanaman induk. Nah, ini site plan yang kita punya di Subang. Tadi juga sudah ada embung sebagai tempat untuk menampung air. Kemudian rumah pompa ya, ada beberapa greenhouse dan net house. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, tidak semua diproduksi juga di greenhouse. Beberapa yang tidak terlalu memerlukan perawatan intensif, bahkan kita lakukan di lapangan. Kemudian ada gudang, ya, kita juga punya rumah kompos, rumah media, kemudian ada area open field tadi kan. Kemudian kita punya area pohon induk tanaman, ada kantor, genset, dan lain-lain. Nah, kita punya display. Ini biasanya tepatnya di atas. Jadi kan ini jalan besar, ya. Jadi kalau ke arah dari jalan besar,
maka ini adalah jalan besar. Nah, kita punya set ke sini. Nah, di sini area display, ya, jadi orang bisa lihat di depan, kemudian pelan-pelan dia masuk ke dalam. Nah, kemudian tata letak bibit ya, ini terutama tanaman hias, ini perlu diperhatikan. Pengalaman kami tanaman buah pun ya, itu juga kalau ditata dengan baik akan menarik juga seperti halnya ini. Jadi penataan biasanya kita ada layer yang paling tinggi di belakang, paling kecil di depan gitu kan. Nah, itu akan memberikan nuansa yang sangat baik, terutama kalau itu memang juga diperuntukkan untuk area komersial. Nah, kemudian persiapan bahan tanam. Persiapan bahan tanam ini yang pertama adalah bentuk biji, ya. Kemudian nanti ada stek, cangkok, dan tunas. Nah, untuk bentuk biji ini perlu diperhatikan sumber benihnya dari mana, penyimpanan benihnya seperti apa, pengujian benih dan perawatan benih, media tanam atau perkecambahan, kondisi lingkungan ya berupa cahaya, suhu, dan kelembapan. Kemudian persiapan bahan yang lain ada stek, ada cangkok, dan juga tunas. Nah, untuk benih ini perlu diperhatikan spesies atau kultivar varietas yang akan diperbanyak dan dia harus berupa benih bersertifikat ya, kecuali kalau kita produksi sendiri untuk kita atau kelompok. Kemudian perlu diperhatikan penyimpanan benih, apakah dia ortodok atau recalcitrant. Baik, penyimpanan benih ini harus memperhatikan jenis benihnya. Jika benih ortodok tentunya dapat disimpan untuk waktu yang lama dalam kadar air rendah dan suhu rendah ya. Kelembapan relatif harus serupa dengan suhu kamar, jadi di ruang biasa. Sementara benih recalcitrant ini umumnya biji tanaman buah, ini tidak dapat disimpan dalam waktu lama ya. Disimpan harus dalam keadaan kadar air tinggi, RH tinggi, dan suhu rendah. Kemudian perlu juga kita memeriksa dan mengetahui dengan cermat tanggal kadaluarsa benihnya. Nah, selanjutnya perlu dilakukan tes benih dan pre-treatment, dilakukan uji perkecambahan, ya, perlu ditetapkan pada benih yang disimpan dalam waktu lama. Biasanya kita misalkan lakukan uji perkecambahan 50 biji dalam satu lot. Ya. Kemudian kita pertimbangkan untuk mengganti benih atau biji tadi jika tingkat perkecambahan kurang bagus, misalkan kurang dari 60%. Kemudian ada pre-treatment ya, benih pra-perawatan. Beberapa waktu yang diperlukan untuk menginduksi dan mempercepat perkecambahan biji dan untuk perkecambahan seragam dan pertumbuhan. Misalkan dengan seed enhancement, pencelupan benih dalam air hangat ya. Ini biasanya digunakan untuk benih yang berlapis keras. Kemudian stratifikasi, skarifikasi, ya saya rasa ini sudah dapat di mata kuliah teknologi benih, protokolnya macam-macam ya. Kemudian persiapan bahan tanam perlu dilanjutkan dengan media tanamnya, dipersiapkan yang memiliki drainase baik, kemudian garam larut rendah atau EC-nya rendah, tekstur halus, bebas patogen, kemudian suhu optimal untuk perkecambahan biji. Nah, ini persiapan bahan tanamnya, misalkan untuk benih sayuran bisa diperbanyak di tray seperti ini. Ya. Baik, persiapan bahan tanam terkait dengan persyaratan cahaya. Jadi cahaya ini diperlukan dan tidak. Sebagian besar benih membutuhkan kondisi gelap untuk berkecambah. Ya. Meskipun beberapa benih membutuhkan cahaya untuk berkecambah. Nah, yang hati-hati beberapa benih kecil membutuhkan cahaya untuk berkecambah, sehingga kalau dalam media tidak diperhatikan, kadang tidak dapat cahaya sehingga sulit untuk berkecambah. Gitu. Nah, setelah berkecambah, intensitas cahaya perlu ditingkatkan untuk mencegah etiolasi. Nah, kelembapan media tanam dan lingkungan ini bisa diatur dengan air ya. Untuk kelembapan media, kelembapan udara dapat dikendalikan oleh air juga dalam bentuk fogging, misting, ataupun enclosure kelembapan tinggi. Kemudian pupuk diberikan ya, karena beberapa media tanam tidak aktif atau inert, oleh karena itu aplikasi pupuk diperlukan.
biasanya seperti pupuk nitrogen dalam bentuk cair dapat diaplikasikan 2-3 minggu setelah berkecambahan. Dengan konsentrasi tentunya ada range-nya, tapi ini tidak baku, tergantung dari jenis tanaman. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan pengendalian hama dan penyakit pada pembibitan, bisa dengan fungisida, bakterisida, kemudian sanitasi pembibitan yang baik, serta pengendalian hama dengan furadan. Nah, ini berikutnya adalah untuk stek. Kita memerlukan tanaman induk ya, yang true to type, sehat. Kemudian kadang diperlukan pengindeksan penyakit, ya, pengindeksan virus misalkan. Jadi dari tanaman induk saat kita lakukan pemotongan, ini diuji jamur ya, ataupun bakteri. Kemudian yang sakit dibuang, yang sehat ini kemudian dilanjutkan dengan indeksasi virus. Kalau kemudian dia bebas virus dilanjutkan ya, dengan stek ya. Kalau bebas virus dilanjutkan propagasi, mohon maaf. Kalau kemudian steknya masih dengan virus, itu dilakukan penghapusan virus ya, sampai bisa menjadi tanaman induk untuk tahapan selanjutnya. Nah, ini tanaman stok atau tanaman induk ya, biasanya kita tanam dalam greenhouse yang terkontrol. Ini adalah mother plant untuk krisan ya. Ini kita semprot intensif untuk menghindari hama dan penyakit. Nah, ini digunakan sebagai sumber stek. Nah, ini contoh yang lain untuk kalancu ya. Nah, kemudian poinsettia di beberapa nursery itu juga karena harganya cukup tinggi, maka indukan poinsettia itu betul-betul dijaga dengan sangat intensif. Nah, kemudian diperlukan media pengakaran, ya, tergantung pada spesies tanaman, kemudian harus memiliki kapasitas penampung air yang baik, ya. Contohnya rockwool, kokopit, ya, arang sekam, dan suhu juga harus kita perhatikan. Media pengakaran bisa seperti ini, menggunakan arang sekam padi untuk krisan. Nah, krisan ini bisa dijual tanpa akar maupun dengan akar. Umumnya lebih suka dengan akar, makanya dilakukan pengakaran krisan misalkan. Kemudian diberikan juga hormon untuk pembentukan akar, ya, bisa IBA, NAA, ya, aplikasinya dalam bentuk bubuk, pasta, cairan. Nah, kemudian cahaya juga perlu diperhatikan. Intensitas cahaya rendah tentunya menyebabkan etiolasi ya. Kemudian pada spesies tanaman tertentu cahaya tambahan perlu mungkin diberikan untuk menjaga bibit dalam fase vegetatif. Misalkan pada krisan ya yang saya tahu. Nah, berikutnya diperlukan irigasi dengan air dengan isi rendah. Metodenya bisa fogging ya, misting dengan kabut maupun juga penyiraman dengan tangan. Kemudian irigasi kabut pun ya itu bisa sudah mulai dilakukan oleh banyak nursery, baik yang sederhana maupun yang advance. Nah, kemudian dilakukan pemupukan ini kadang juga bersamaan dengan pengkabutan atau irigasi yang lain. Ya, ini contoh saja jenis pupuk yang digunakan, tentunya tergantung dari jenis tanaman yang ada dalam nursery. Kemudian perlu juga diperhatikan ruang tanam berupa sirkulasi udara, kemudian cegah agar bibit tidak saling menaungi, kemudian jaga agar akar tidak saling menempel, ini juga sangat perlu. Nah, ini pengakaran stek setelah berhasil ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini tahun kemarin saya beli per satuan ini Rp200 gitu kan, dan itu cukup menggiurkan usaha ini karena banyak sekali yang bergerak di bidang tersebut. Kemudian pengakaran stek yang lain, ilustrasinya saja ya, bisa juga dalam pot individu. Ini tentunya lebih baik karena saat dicabut mungkin tidak terlalu rusak perakarannya dibandingkan dengan bench ketika tidak dijaga, kemudian akarnya saling menempel satu dengan yang lain. Kemudian persiapan bahan tanam stek ini bisa dilakukan lanjutannya dengan transparansi ke
wadah yang lebih besar ya, kemudian dengan media yang pada berikutnya lebih bernutrisi dibanding pada awal-awal. Kemudian yang harus hati-hati, hindari dehidrasi dan pemecahan akar selama transplantasi. Kemudian tray individu ternyata lebih baik ya daripada bench untuk mencegah kerusakan root atau akar selama transplanting. Baik, berikutnya pengemasan dan transportasi stek berakar. Stek berakar dikemas dalam kantong plastik transparan berlubang, kemudian dikemas dalam kotak ya. Biasanya juga bisa ditambahkan kertas koran atau kardus. Penyimpanan di ruang sejuk, suhu 10-15 derajat Celcius, kelembapan 90%. Kemudian diangkut menggunakan mobil dengan pendingin, itu juga akan lebih baik. Nah, ini kira-kira krisan dipanen ya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang tadi berlubang, atau kemudian bisa dimasukkan ke dalam kardus ya. Nah, ini contoh yang bisa juga dikirim tanpa akar. Nah, kemudian dilakukan juga pengendalian kualitas atau quality control, kemudian dilakukan keseragaman ukuran, ya, pengecekan hama atau penyakit. Nah, yang terakhir persiapan bahan tanam dari grafting dan budding. Aspek penting di sini adalah ketersediaan batang bawah. Secara umum benih pohon buah adalah rekalsitran, sehingga ketersediaan benih untuk batang bawah bersifat musiman, karena tidak bisa disimpan tadi kan ya. Kemudian juga perlu diperhatikan ketersediaan batang atas dari pohon induk yang sehat misalkan dan terregistrasi. Nah, keberhasilan tergantung pada kondisi fisik batang atas dan batang bawah, ketidakcocokan, juga keterampilan teknis. Nah, ini contoh batang bawah dan batang atas ya untuk mawar. Kemudian ini batang bawah. Nah, ini adalah hasil jadinya. Nah, kemudian pemeliharaan ini perlu dilakukan untuk menghilangkan tunas baru dari bagian batang bawah. Lakukan pemangkasan ya, irigasi, penyiraman tangan atau irigasi tetes. Kalau sudah bentuknya besar, irigasi sprayer itu tidak efektif. Kemudian pemupukan ya, dilakukan pemupukan dan repotting. Kemudian ini contoh kalau sudah terlalu besar bisa kita repotting, dan enaknya bisnis di bibit, kalaupun tidak laku atau belum laku kita pindahkan ke media yang lebih besar, ini harganya juga menjadi meningkat. Nah, kemudian pemeliharaan yang lain, penyiangan ya, karena gulma berdampak negatif terhadap pertumbuhan bibit melalui persaingan nutrisi, persaingan air, cahaya, dan lain-lain. Kemudian gulma juga bisa menjadi inang untuk hama tertentu, dan gulma menghasilkan zat allopatik yang bisa merugikan tanaman sekitar. Kemudian hama dan penyakit, jamur, bakteri, ya, virus, ini juga banyak. Ini bisa kita lakukan sterilisasi. Kalau misalnya masih sedikit, mohon maaf, ini sterilisasi dan pasteurisasi media tanam. Kalau sedikit bisa kita lakukan penyiangan rutin secara manual, ataupun ada penolak di sini, maksudnya adalah penolak dari hama ya, ataupun sebaliknya kita berikan umpan, perangkap, pemangsa hama, kemudian aplikasi rutin pestisida, baik itu organik maupun kimia. Nah, dari sisi manusia atau sumber daya manusia ini juga tidak kalah penting. Ada persyaratan keterampilan teknis yang saat ini juga sudah mulai dikembangkan di kita. Ada sertifikasi kompetensi untuk manajemen nursery, di antaranya kompetensi penyemaian, penyetekan, okulasi, budding, pemangkasan, irigasi, aplikasi pestisida, dan persiapan media tanam, serta repotting dan sanitasi. Ini menjadi salah satu, maksudnya dari sekian itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki dalam keterampilan manajemen nursery. Itu sebagai pengantar diskusi untuk pertemuan kita di minggu ke-13. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.